Padahal kita harus berharap kepada siapa lagi hari ini kalau tidak pada agama kita. Islamlah yang bisa menyelamatkan dunia ini. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina, sudah terlihat hari ini. Imam As-Sabuni menafsirkan ayat ini adalah dimaksud fasad, kerusakan itu adalah bila maksiatin, karena adanya maksiat. Dan maksiat yang besar yang kita lakukan hari ini adalah kita membiarkan hukum Islam tidak diterapkan di muka bumi. Buka Al-Quran dari awal sampai akhir, tunjukkan ayat mana yang membolehkan kita berhukum selain hukum Allah dan hukum Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat kehidupan, nikmat rezeki yang banyak kepada kita sekalian. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh jika kita menghitung nikmat Allah yang begitu banyak, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan dapat menghitung. Kalau menghitung nikmat saja kita tidak dapat menghitungnya, maka sangat kufurlah orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas seluruh apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita yang duduk di masjid ini bersama-sama menundukkan diri, membuktikan diri bahwasanya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat dan berbagai apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa agama yang hak, dinul yang benar, agama yang sempurna, yang beliau dakwahkan dan perjuangkan hingga berhasil menguasai kehidupan dunia dengan dinul Islam, yaitu syariat Islam. Sungguh meninggalkan apa yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW adalah konsekuensi bagi kehidupan dunia. Kita akan mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan. Kalau dulu Rasulullah SAW telah berubah dari masyarakat jahiliyah yang bodoh, manusia tunduk terhadap hawa nafsunya, manusia meluluh-luluhkan akal pikirannya, sehingga manusia di antara mereka dianggap dewa. Penguasa-penguasa mereka dianggap Tuhan. Jatuhlah sampai derajat kebodohan. Dan Rasulullah tunjukkan sehingga dengan dinul Islam, agama yang dibawanya, mencapai derajat menjadi masyarakat yang terang benderang dengan nur cahaya Islam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah singkat ini saya ingin mengajak kita semua membuka mata hati kita. Sudah berapa lamakah kita hidup di alam dunia ini? Dan ayat-ayat apa yang kita dapat dari ayat kauniyah yang membuat kecerdasan pemikiran kita sejak kita lahir sampai hari ini?
kita lihatlah agama kita. Berbagai malapetaka hari ini, justru inilah membuat keyakinan dan keimanan kita akan kebesaran agama kita. Sejarah Islam adalah sejarah yang sangat panjang, sejarah yang sangat besar, 13 abad 1300 tahun lamanya. Sejak Rasulullah mendeklarasikan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berjuang selama 13 tahun dan berlanjut selama 13 abad 1300 tahun lamanya. Al-Quran dan As-Sunnah bukan hanya dibaca, tetapi dijadikan undang-undang negara dan undang-undang internasional. Politik luar negeri berjalan saat itu. Ketika dideklarasikan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sejak saat itulah sebagai orang yang melaksanakan seluruh aturan Al-Quran sebagai undang-undang negara, maka saat itu sudah tidak ada berani lagi yang menghina, yang melecehkan agama kita. Maka perang dan perang politik luar negeri berjalan, yaitu jihad fi sabilillah. Politik luar negeri yang ada di dunia hari ini mandul. Ketika negeri kita mengatakan politik bebas aktif, ketika saudara-saudara kita Rohingya, saudara kita di Palestina, di Uyghur, banyak belahan dunia Islam hari ini menderita karena penjajahan yang dilakukan negara-negara imperialis. Mereka berebut kekuasaan sehingga menggeser berbagai negara penindasan. Kita mau berharap kepada siapa jemaah kaum muslimin? PBB sebagai polisi dunia mana hari ini untuk mengentaskan pengungsian saja tidak becus. Kita berharap, dan sejarah itulah yang dipelajari, dibesar-besarkan di sekolah-sekolah sebagai polisi dunia. Tapi dunia hari ini kita berharap kepada negeri-negeri Islam yang di sana katanya penguasanya Muslim, mereka bersekongkol. Coba Palestina dikelilingi oleh negeri-negeri Arab yang begitu besar dan begitu megah, hanya menipu kita, menipu umat Islam. Turki yang begitu katanya besar, faktanya mana? Mana negara yang hari ini membela saudara kita di Palestina? Tidak ada. Hanya tipu muslihat, hanya retorika kata-kata biasa. Faktanya mereka membuka pangkalan-pangkalan militer untuk negara imperialis. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran kita. Apakah Islam akan seperti ini? Tidak. Apakah Islam hanya seperti ini terus-terus? Tidak. Islam ini akan berubah. Harapannya lewat siapa? Lewat kita sekalian, generasi Islam, generasi Al-Quran. Mengapa semuanya terjadi sedang cuma-cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita telah meninggalkan Islam dari sisi hukum. La ta'budu Islam urwatan kata Rasulullah. Tali Islam ini akan lepas satu per satu, dan ketika satu lepas maka disusul dengan yang lainnya. Al-awwal bil hukmi. Lepas pertama itu adalah hukum, sistem pemerintahan. Agama ini hanya bisa dijalankan dengan metodenya, dan metode untuk melaksanakan agama ini adalah khilafah,
Sejak 1924 hari ini, ketiadaan khilafah kaum muslimin bercerai-berai menjadi negara bangsa. Dan cobalah secara keimanan kita, ketika Al-Quran ini tidak dilaksanakan dan tidak diterapkan dalam kehidupan kita, kita tidak dihukumi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Al-Quran itu memerintahkan fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Atau bahkan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul kafirun. Hanya orang-orang kafir itu yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Apakah kita mau disamakan dengan orang-orang kafir yang tidak mau berhukum dengan Allah? Kalau mereka bukan orang kafir di hatinya, tidak mau menerima hukum Allah, berarti Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Berarti ada kezaliman pada dirinya. Kalau dia tidak zalim berarti wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dia adalah orang-orang fasik. Hadirin sekalian semuanya yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, padahal kita harus berharap kepada siapa lagi hari ini kalau tidak pada agama kita. Islamlah yang bisa menyelamatkan dunia ini. Dhaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydina, sudah terlihat hari ini. Imam As-Sabuni menafsirkan ayat ini adalah yang dimaksud fasad, kerusakan itu adalah ilahi maksiatin, karena adanya maksiat. Dan maksiat yang besar yang kita lakukan hari ini adalah kita membiarkan hukum Islam tidak diterapkan di muka bumi. Buka Al-Quran dari awal sampai akhir, tunjukkan ayat mana yang membolehkan kita berhukum selain hukum Allah dan hukum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bedanya kita dengan umat yang lain. Kalau hari ini kita tidak merasa berdosa, maka kembalilah lihat akidah kita. Ada apa dengan akidah kita? Kita tidak merasa berdosa ketika kita tidak melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa berdosa ketika kita melihat agama kita seperti ini. Seakan kita anggap lumrah saja kita hidup seperti ini. Tidak. Khilafah belum ditegakkan. Man mata fi uluhi bayatan faqad mata mitatan jahiliyah. Barang siapa dalam hidupnya tidak membaiat seorang khalifah, maka matinya akan seperti mati jahiliyah. Khilafah sudah hampir 1 abad sampai hari ini belum ditegakkan. Dialah pelaksanaan ajaran Islam. Dialah yang menyatukan umat Islam dari berbagai belahan dunia menjadi satu kesatuan. Coba bayangkan ketika kita mau bersujud di Mekah saja, kita harus lewati beberapa imigrasi. Padahal itu adalah tempat kita. Siapa yang membuat itu? Penjajah. Ketika kita memasuki Masjidil Aqsa hari ini, masih dalam tangan Israel laknatullah alaihi. Siapa yang bisa membela? Itu semua karena ketiadaan khilafah. Bukan hanya umat Islam yang menderita, tapi dunia juga akan mengalami penderitaan. Dan itu berbalik ketika khilafah diterapkan selama 13 abad. Silakan baca Khalifah Harun al-Rasyid. Dunia mengalami zaman keemasan. Untuk membagi harta saja, untuk memberikan sedekah saja, itu sangat sulit mendapatkan